Baik. Bait syair yang ke-15 di halaman 12. Kata beliau, min sifati ulil imani nahmatuhum fil ilmi hatta liqa akbit bidin nahami. Wa min sifati, dan dari sifat-sifat ulil imani, wawunya tidak dibaca ya, ulil imani, dan dari sifat-sifat orang-orang yang memiliki ilmu, nahmatuhum, semangatnya, ambisinya yang tidak ada hentinya. Atau bisa juga dibahasakan ketamakannya. Fil ilmi, tentang ilmu, dalam ilmu, hatta liqa, sampai mati. Agbid bidin nahami, maka irilah kamu dengan orang yang memiliki ketamakan seperti ini. Atau boleh juga diartikan agbid bidin nahami, betapa bagusnya orang yang memiliki ketamakan seperti ini. Iya. Jadi dia boleh terkait dengan fi'il mubalaghah, dan boleh juga perintah di sini untuk cemburu, iri dengan orang yang seperti ini. Baik, di sini saya poinkan satu pembahasan, manhumun fil ilm la yashba. Ketamakan pada ilmu tidak akan pernah kenyang. Iya. Ini ada hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, manhumani la yashba'an. Ada dua ketamakan yang tidak pernah kenyang. Talibu ilm wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan penuntut dunia. Pencari ilmu dan pencari dunia. Dan ini pembahasan disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Beliau bawakan sebuah hadits, Ibnul Qayyim membawakan sebuah hadits. Tapi hadits ini ada kelemahan pada sanadnya. Dari jalan Darraj meriwayatkan dari Abu Haytham, dari Abu Sa'id. Ya, Darraj ini dhaiful hadits, dan kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, dia lebih lemah lagi haditsnya. Hanya saja sebagai Ibnul Qayyim mengatakan dia punya pendukung. Maksudnya Ibnul Qayyim seakan-akan melihat bahwa hadits ini bisa dikuatkan dengan hadits-hadits yang telah kita bacakan. Salah satunya yang telah kita bacakan. Jadi dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Di dalam hadits ini dikatakan seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dari kebaikan yang dia dengar, sampai akhirnya sorga yang menjadi tempat tinggalnya. Nanti kalau sudah di sorga baru dia kenyang. Jadi ini dua ya hal. Pertentangan antara pencari dunia dan pencari apa? Pencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu tidak ada kenyangnya. Nabi SAW saya, beliau diperintah oleh Allah untuk berdoa apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu untukku. Tidak pernah berhenti. Nabi Musa alaihissalam, beliau melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Nabi Khadir supaya bertambah ilmu. Jadi ilmu itu seperti itu tabiatnya. Iya. Seperti itu keadaannya. Dikatakan kepada salah seorang dari imam umat Islam, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka beliau menjawab,
ilal mamat, sampai mati. Iya. Juga Abdullah bin Mubarak ditanya, ila mata tasma, sampai kapan kamu mendengar hadits? Kata beliau, ilal mamat, sampai mati. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya oleh Al-Hasan Al-Jassas, ila mata yaktubur rajulul hadits, sampai kapan seorang itu menulis hadits? Kata Imam Ahmad, ilal mamat, sampai mati. Dan Imam Ahmad sendiri berkata, ana atlubul ilm ila an udkhala al-qabr. Saya akan menuntut ilmu sampai saya dimasukkan ke kuburan. Iya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam keadaan belopotan tinta, sebagian muridnya berkata, sampai kapan engkau bersama tinta ini wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma'al mihbara ilal maqbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Iya, bersama tinta sampai ke kuburan. Pernah juga ada yang ditanya, ila mata yahsunu bil mar'i ayyata'allam, sampai kapan seorang itu masih pantas untuk belajar? Maka kata alim ini, mahasunat bihil hayah, sepanjang dia masih layak untuk hidup. Ya. Jadi kalau dia masih layak untuk hidup, berarti dia masih layak untuk apa? Untuk belajar. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang seseorang yang sudah berumur 80 tahun. Ayahsunu ayatlubal ilm, apakah orang yang berumur 80 tahun ini masih pantas untuk belajar? Kata Al-Hasan, in kana yahsunu bihi ayya'ish, kalau dia masih layak untuk hidup, dia belajar. Ya. Baik. Jadi ini bahasa-bahasa para ulama yang menunjukkan semangat mereka di dalam apa? Di dalam belajar, ketamakan. Itu tidak ada habisnya. Subhanallah. Iya. Tidak ada habisnya kalau kita baca dari sirah para as-salaf di dalam hal ini. Sebagaimana ketamakan dalam dunia juga tidak ada habisnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab labataga ilaihima thalitha." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Ya subhanallah, dia sudah punya 2 lembah berisi emas. Itu sudah banyak apa tidak? Ya, harusnya kan pikiran kita begitu kan, sudah banyak. Tapi ini kalau dia punya 2, dia pasti cari lagi yang ketiga. Nah, itu tabiatnya manusia seperti itu. Iya, punya ketamakan. Punya ketamakan. Baik. Maka tidak ada yang bisa menutup dari ketamakannya terhadap dunia, kecuali disebut dalam kelanjutan hadits ya, kecuali tanah yang menyumbat mulutnya di kuburan. Ya. Setelah dia dikubur, tanahnya sudah menyumbat mulutnya, baru dia berhenti. Jadi ini perbandingan 2 hal, tidak ada kenyangnya. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari apa? Dunia. Hanya saja yang mencari dunia tercela, yang mencari ilmu apa? Dipuji dan berada di atas kebaikan. Iya. Kalau kita melihat dari masa dahulu ya, sebagian ulama subhanallah ada yang disebutkan ya kisah dari Imam Malik rahimahullah. Ada salah seorang dari murid beliau yang berbuat sesuatu, kemudian dipukul oleh Imam Malik. Ya.
dipukul beberapa pukulan. Maka setelah itu tampak oleh Imam Malik rahimahullah bahwa beliau keliru dalam hal itu. Maka murid ini berkata, saya tidak maafkan engkau sampai kamu berikan saya 1 hadits untuk setiap pukulan yang kamu beri. Ya. Sebab Imam Malik itu terkenal, Imam Malik. Ya, beliau jarang menyampaikan hadits langsung dengan lisannya. Kitab beliau sudah ada riwayat beliau, Muwatta. Ya, kalau murid datang, dia sudah hafal buku Imam Malik. Kalau dia mau belajar kepada Imam Malik, dia duduk saja. Imam Malik duduk, murid baca bukunya. Kalau Imam Malik diam atau berkata na'am, itu artinya beliau setuju, itu riwayatnya. Jadi kebanyakan orang yang meriwayatkan dari Imam Malik cuma berkata qara'tu ala Malik, saya membaca kepada Imam Malik. Ya, jarang ada yang berkata haddatsani Malik. Nah, maka ini orang ini dia ambil kesempatan. Saya mau mendengar untuk setiap pukulan yang kamu pukul saya 1 hadits dari lisanmu. Maka Imam Malik pun menyampaikan hadits sejumlah yang dia pukul. Begitu selesai kata orang ini, tambah lagi saya dipukul. Ya. Nah, ini semangat ya. Dan hal yang seperti ini banyak sekali di kisah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hari ini saya tidak mengetahui ada orang yang lebih banyak pengetahuannya tentang tafsir Al-Quran daripada saya. Andai kata ada seorang yang mengetahui dari Al-Quran hal yang saya tidak miliki dan orang ini bisa disampai dengan berkendaraan, saya akan melakukan perjalanan kepadanya. Nah, ini semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini sifat dari ulil iman terkait dengan ilmu, nahmatuhum. Mereka punya nahmah, punya ketamakan, tidak pernah kenyang terhadap ilmu tersebut. Ya, selalu saja dia belajar, menambah, memohon kepada Allah diberi tambahan, dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Nah, kemudian pada bait syair yang berikutnya, yang ke-16, halaman 13, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natikun bifami. Kata beliau, ilmu itu yang paling tinggi dan paling manis, paling lezat. Ma lahu istama'at udhunun. Yang paling tinggi dan paling indah dari apa yang pernah didengar oleh telinga. Wa a'raba anhu natikun bifami. Yang paling tinggi dan paling manis dari hal yang pernah dijelaskan secara gamblang oleh orang yang berbicara dengan mulut. Iya. Jadi maksudnya siapa saja yang pernah berbicara, menerangkan tentang ilmu. A'raba itu artinya dia menampakkan, berbicara jelas. Natikun berbicara. Jadi dia berbicara, menerangkan, maka tidak ada orang yang lebih bagus penjelasannya. Kalau dia pernah mendengar, tidak akan ada hal yang lebih baik dari hal yang pernah dia dengar, melebihi daripada apa? Ilmu. Nah, di sini penjelasan uluwu wa halawatul ilm. Tingginya dan manisnya ilmu itu. Iya. Seseorang apabila sudah mengenal tingginya ilmu, maka ilmu itu akan mengangkatnya. Dia selalu mencarinya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dikatakan diangkat. Jadi mereka punya ketinggian. Iya. Sebagaimana pembicaraan mereka itu hulu, adalah hal yang manis. Adalah hal yang manis. Iya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitabnya Miftah Daris Sa'adah, ketika menjelaskan salah satu dari keutamaan ilmu, dan saya lihat pembahasan Syekh di sini, semua dari keutamaan ilmu yang beliau uraikan di sini,
Itu beliau sarikan dari buku Ibnul Qayyim di Miftah Daris Sa'adah. Ibnul Qayyim menjelaskan sisi keutamaan ilmu yang ke-98. Kata beliau, annahu la syai'a atyabu lil abd wala aladdu wala ahnau wala an'amu liqalbihi wa aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dzikrihi wa sa'i fi mardati. Iya, sesungguhnya tidak ada hal yang lebih baik untuk seorang hamba, tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih memuaskan, tidak ada yang lebih nikmat untuk hatinya, untuk kehidupannya, melebihi kecintaannya kepada Allah yang mengadakannya dan memunculkannya. Dan tidak ada yang lebih nikmat daripada dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meraih ridhanya. Ya, dan untuk itu semua Ibnul Qayyim rahimahullahu taala terangkan setelah itu, wala sabila ila ad-dukhul ila dzalika illa min babil ilm. Tidak ada jalan untuk masuk di dalam hal itu kecuali melalui pintu apa? Pintu ilmu. Iya. Jadi semuanya adalah terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Ilmu ini siapa yang sudah mengenalnya, maka dia akan mengetahui tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Kalau dia pernah merasakan sesuatu yang indah, yang manis, maka tidak ada yang lebih indah dan lebih manis daripada apa? Daripada ilmu. Iya. Daripada ilmu. Ya. Karena itu dia rasakan bagaimana dia begadang di malam hari. Itu lebih indah daripada dia masuk di dalam perkara yang sia-sia. Bagaimana dia menulis dari hadits tersebut, suara tulisan-tulisan dari kertas yang dia menulis, itu dia punya kebahagiaan. Hal yang apa? Tidak dia rasakan pada perkara-perkara yang lainnya. Iya. Karena ilmu ini terkait dengan hal yang paling baik di dalam kehidupan untuk seorang hamba, maka dia tidak akan ketemukan sesuatu yang lebih lezat, lebih tinggi dan lebih manis daripada ilmu tersebut. Iya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula," akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Seluruh hal ini terkait dengan ilmu. Terkait dengan apa? Dengan ilmu. Baik. Kemudian di bait syair yang ke-17 kata penulis, al-ilmu ghayatuhul quswa wa rutbatuhul al-ya'u fas'au ilaihi ya ulil himami. Ya. Itu ulil himami, wawunya tidak dibaca juga ya. Langsung. Ya ulil himami. Kata beliau, al-ilmu, ilmu itu ghayatuhul quswa, tujuannya yang terpuncak, warutbatuhul ulya, dan kedudukannya yang tertinggi, fas'au ilaihi, karena itu bersegeralah engkau padanya. Ya ulil himami, wahai orang-orang yang memiliki himmah. Ya, wahai orang-orang yang memiliki apa? Semangat. Jadi ilmu ini bagi seorang yang sudah mengenalnya itu akan menjadi tujuan yang tertinggi dan kedudukan yang paling terpuncak. Seperti itu keadaannya. Iya. Karena tidak ada lebih tinggi daripada ilmu sebagaimana yang telah diterangkan. Dan tidak ada yang lebih lezat darinya. Karena itu nasihat penulis, fas'au ilaihi ya ulil himami. Bersegeralah engkau kepadanya. Pakai kata fas'au, bersegera, berlari. Iya. Berlari. Dipakai kata sa'i, berlari. Ini karena pertama, seorang itu perlu bersegera dalam belajar, menuntut ilmu. Jangan lambat. Tidak malas-malasan.
Kemudian yang kedua, dipakai bahasa bersegera. Orang yang bersegera itu ada sesuatu, mungkin saja ada sesuatu di belakangnya yang dia apa? Dia khawatirkan, dia takutkan. Ya, karena memang sepanjang Allah bukakan kesempatan untuk seseorang, dia sambut kesempatan itu. Dia sambut kesempatan tersebut, jangan dia tinggalkan. Iya, jangan dia tinggalkan. Nah, dan ini yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Mereka tidak meninggalkan dari kesempatan dan peluang di dalam belajar. Tapi ini semuanya untuk ulil himam, orang yang memiliki apa? Himmah. Iya. Sebab kalau dia punya semangat yang kuat, dia sudah jadikan ilmu itu sebagai tujuannya yang terbesar, kedudukannya yang tertinggi, maka akan ringan segala sesuatu. Iya. Ringan segala sesuatu. Karena jiwanya sudah menjadi jiwa yang besar. Jiwanya sudah terbentuk untuk cinta kepada ilmu. Karena itu kata Abu Thayyib Al-Mutanabbih, wa idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsadu. Apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka jasad itu akan letih untuk melayani dia dalam memenuhi keperluannya. Ya, sebab orang yang jiwa besar terlalu banyak yang ingin dia capai, banyak hal yang ingin dia kerja. Tapi namanya jasad ada batasan kemampuannya, capek jasadnya mengikuti dia. Bukan dia yang capek mengikuti jasadnya. Iya. Ini apabila seorang telah memiliki apa? Semangat. Kondisinya pasti akan kembali kepada hal tersebut. Dan ini kaidah penting ya dari penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Dari keutamaan ilmu dan pengaruh yang indah ilmu itu pada diri seorang hamba. Kemudian di halaman 15, bait syair yang ke-18, kata beliau, al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Iya. Kata beliau, ilmu itu hal yang dicari yang paling mulia. Hal yang dicari yang paling mulia. Wa talibuhu, dan orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, lillahi bagi Allah, akramu man yamshi ala qadami. Dia adalah orang-orang yang paling baik, orang-orang yang terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Baik. Ya, di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ilmu itu asyrafu matlub. Dan ini poin yang pertama yang saya poinkan, al-ilmu asyrafu matlub. Ini kaidah dalam ta'dhimul ilm, perlu dipahamkan. Bahwa ilmu itu tuntunan yang termulia. Hal yang dicari yang paling mulia, paling agungnya. Iya. Yang paling agungnya. Karena pertama ketika seorang belajar ilmu apa yang dia pelajari? Ilmu agama. Iya kan? Agama itu milik siapa? Milik Allah. Jelas? Agama itu anugerah Allah, pemberian Allah. Jadi begitu dia mempelajari sesuatu yang berasal dari Allah, maka itu yang paling mulia, tidak lebih mulia daripada hal tersebut. Karena itu para nabi dan para rasul itu tugasnya. Dan kehidupannya untuk menyampaikan agama, mengajarkan agama. Para nabi dan para rasul. Tidak ada pekerjaan mereka yang lain. Dan para nabi dan para rasul, iya, mereka adalah makhluk Allah yang paling baik. Karena itu, kalau kita ingin memilih sesuatu, pilihlah apa yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul. Nah, maka ini asyrafu matlub. Hal yang paling mulia. Hal yang paling mulia. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim selalu diberikan perbandingan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Beda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afama ya'lamu
annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma? Apakah orang yang mengetahui, punya ilmu bahwa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad benar, apakah mereka sama dengan orang yang buta? Jadi mencari ilmu itu adalah hal yang paling apa? Adalah hal yang paling baiknya. Iya, yang paling mulianya. Yang paling mulianya. Dan yang kedua, talibul ilm akramu man yamshi 'alal ard. Penuntut ilmu adalah orang yang termulia yang berjalan di atas muka bumi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim." Apakah orang yang berjalan dalam keadaan mukanya itu terseret di atas tanah, apakah ini lebih berpetunjuk daripada orang yang berjalan seimbang di atas jalan yang lurus? Yang mana lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua tentunya yang berjalan lurus di atas jalan yang lurus. Inilah para penuntut ilmu. Inilah orang-orang yang mengenal ilmu agama, mengenal keimanan, mengenal dari amalan salih, mengenal agama yang lurus, ya, mengenal petunjuk dan agama yang lurus. Baik. Jadi ini dua sisi dari keutamaan ilmu tersebut. Ya. Jadi seluruh makhluk, kalau dilihat di dalam bahasa Al-Quran, seluruh dari makhluk yang ada, itu tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mempelajari ilmu. Ya, mungkin akan datang lagi sebagian poin seputar ini pada pembahasan yang akan datang. Baik, di halaman 16. Bait syair yang ke-19. Kata penulis rahimahullah, "Al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlus sa'adati wal juhalu fid dhulami." Ilmu itu adalah cahaya yang sangat terang. Yastadhi'u bihi, yang dijadikan sebagai lentera, ahlus sa'ada, oleh orang yang beruntung. Wal juhalu fid dhulami, sedangkan orang-orang yang jahil berada di dalam kegelapan. Iya. Nah, di sini pembahasan yang ditekankan baina nuril ilm wa dhulmatil jahal, antara cahaya ilmu dan kegelapan kebodohan. Perbandingan. Jadi kita perbandingkan antara cahaya dari ilmu dan kegelapan apa? Kejahilan. Perbedaan antara ilmu dan kejahilan, ilmu itu cahaya. Sedangkan kejahilan adalah apa? Kegelapan. Beda atau tidak? Ya tentunya sangat berbeda sekali. Dan ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia itu mayat, lalu kami hidupkan dia, kami jadikan untuknya cahaya. Nah, dia diberi apa? Cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang perumpamaannya di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Iya. Dibedakan antara ilmu dan kejahilan. Maka manusia ini dibagi menjadi dua. Ada orang yang tadinya mayat dihidupkan, kemudian diberi cahaya. Ada orang yang dia itu bangkai, tetap mayat dalam kegelapan. Iya. Jadi ini kalau kita ikuti bahasa Al-Quran, berarti ada mayat-mayat berjalan. Dia berjalan beraktivitas, tapi hakikatnya dalam hukum syariat, dia tidak hidup. Dihitung sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang mati, tidak ada kehidupan padanya. Iya. Tidak ada kehidupan. Sebabnya apa? Tidak ada petunjuk yang masuk pada dirinya. Kalau dibacakan padanya Al-Quran tidak berpengaruh. Ya.
ditegur dengan hadits tidak bermanfaat. Kalau dia hidup, pasti akan berubah. Pasti akan apa? Berubah. Nah, jadi ini dari ayat yang menunjukkan perbedaannya antara cahaya, ilmu dan kegelapan dari kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan Allah menyebut Al-Quran ini, ilmu agama ini sebagai cahaya di banyak tempat. Iya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat jelas. Dan Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian. Burhan, keterangan yang sangat jelas. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. Dan banyak lagi ya ayat-ayat yang semisal dengan ini. Maka di sini harus selalu ditanamkan ke dalam jiwa kebaikan dari ilmu itu. Ilmu itu cahaya. Selalu memberikan kebaikan untuk seorang hamba. Dikala dia ada masalah, ada ilmu yang mungkin memberikan untuknya solusi jalan keluar. Dia sendiri ada yang menemaninya. Dia keliru ada yang menegurnya. Dia bersedih ada yang menghiburnya. Dia salah ada yang mengingatkannya. Maka ilmu itu sangat peran sekali, sangat besar sekali peranannya dan kebaikannya untuk seorang hamba di dalam apa? Di dalam kehidupannya. Iya. Maka ini perbedaan yang sangat menyolok antara ilmu dan kejahilan. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kejahilan adalah apa? Kegelapan.